Merdu. Stereo. Merdu, oke. Ini tadi jawab yang masalah Sukabumi. Tadi barusan saya lihat di YouTube si Dedi KDM itu kasih 100 juta tuh buat buat gereja Sukabumi itu buat ganti rugi 100 juta. Kalau Dedi KDM kan memang dia lagi cari pengaruh eh, para nasionalis kan, berharap Hmm, dia bisa selamatkan Indonesia, tapi udah nggak bisa. Jadi hmm. kenapa kita sekarang udah nggak ngurusin, saya nggak ngurusin yang kekerasan di Indonesia apa segala macam, mau ada gereja dibakar, mau gereja di apa, lawang gerejanya aja ketakutan kok nggak berani ngomong. Jadi kita Biarin mau aja. ngomong aja mau ngomongin apa yang gerejanya dia takut. Nah, Ya kalau biarin gerejanya aja berani berarti ya. ngelawan kita jabanin, kalau gerejanya aja nggak berani, itu satu itu ya kan. Alasannya kan kita ajarannya kasih ya, ajaran kasih, tapi caranya kamu ngajari orang takut. Itu sakit hati kena cancer kamu. Kalau Benar, saya mah, benar. iya toh, kalian cuma mendem jero di hati merengkel, berarti Amin, ombaknya amin. keluar lah. Iya, kalau saya mah Berak-berak. ngoceh-ngoceh, we kundul peang, dasar cinta Iya. omang lu, bodoh amat ya kan. Nah, Thank you. Oh ini Pak, ulat, ulat bulu, mau masuk ulat bulu. Kamu ngirim-ngirim message saja, masuk dong. Tadi lanjut tadi kemana? Mana ulat bulu? Ayo ulat bulu, udah unmute. Oh, tolong. Masuk lanjut. Dengar suaranya. Iya bagus, aku lagi panas nih Sukabumi ini. Gimana Jangan, Pak gimana si Andi. Cina, Cina Aceh nih, gimana Cina Aceh? Jadi gini, mengenai perusakan gereja, persekusi di negara ini, biarin aja. Justru penderitaan itu nanti ada mujizat di balik. Percaya dah, Tuhan Yesus untuk menyiksa manusia itu ada tujuan baik. Contoh, 40 tahun di padang pasir, Musa membawa umatnya dari Mesir ke Kanaan, mujizat-mujizat penderitaan itu kan luar biasa. Kita kan melihat sejarah. Nggak usah dipikiran tadi, tenang. Kalau dipikiran jadi stroke nanti, diabetesnya naik. Oke? Jadi kita bicara Isa, benar yang Pak Andi katakan. Benyamin Netanyahu jangan mundur, hajar terus sampai tuntas tas tas tas. Kenapa? Rusia aja sekarang nggak mau bantu Iran karena begitulah cantiknya permainan caturnya Donald Trump. Kalau Rusia, Indonesia ikut, aku hilangkan dari peta dunia. Kenapa? Dia sendiri udah kehabisan uang. Bisa saja terjadi perang dunia ketiga. Kenapa? Proksi-proksinya juga banyak. Amerika sebagai negara superpower, negara Venezuela itu yang sekarang lagi amburadul, inflasinya gila. Itu harusnya dikerjain sama oleh Amerika supaya ribut antara Iran sama Venezuela. Kenapa? Iran, Irak, Syria, dan apa lagi Jordan itu kan rencananya kan membinasakan Israel, menghilangkan dari peta dunia. Itu aja dibidik. Suriah, Yordania, Lebanon ya, Lebanon. Lebanon, Suriah, Iran, Irak, termasuk ya mungkin Turki, ya kan. Ajar aja sekalian, biar selesai supaya teror-teror
apalagi intimidasi, proksi-proksi, persekusi yang terjadi secara internasional, ya sudah sirna. Kalau sudah sirna, ekonomi akan bangkit. Sekarang gini, para oligarki, pedagang, baik lokal, bilateral, internasional, ini semua wait and see menunggu perang Iran-Irak ini, Iran-Israel. Coba kita, kalau Indonesia biasa itu Pak Andi, negara kita masih mendingan. Coba Brunei Darussalam, Maladewa. Orang Kristen nggak bisa masuk sana. Maladewa, Brunei Darussalam, apa lagi? Pak Andi jangan mimpi menjadi negara Norwegia, Swiss. Beda itu Pak. Amerika juga sama. Amerika juga teror juga menjadi-jadi kan. Aman sedikit, California kebakar. Ya kan. Tenang-tenang nanti Kanada, San Francisco. Biasa itu. Apa yang mau disalahkan? Presiden Amerika. Padahal alatnya canggih, kebakaran di mana-mana, ya kan? Biarin aja. Pasti di balik penderitaan padi, percaya dah ada mujadid. Itu Alkitab yang katakan. Di dalam Mazmur 24 itu katakan, di balik penderitaan itu ada mujizat terjadi. Kalau kita hidup nih padi, dalam keadaan menderita, kita nggak perlu mengeluh dan mengeluh. Tenang, tenang dan tenang. Seperti Yesus di dalam perahu kan, gelisah pengikutnya kan, murid-muridnya. Berapa orang itu? Sampai Yesus marah. Kalian nggak percaya aku ada di sini. Gelombang datang, ombak datang, ya kan. Begitu Yesus menghardik udara, cuacanya tenang, ya kan? Sama hidup ini, gejolak hidup ini. Yang penting, secara global, ada implikasinya secara nasional, apalagi kota, ya kan? Jakarta ini kan pusat segala-galanya, belum lagi bicara Papua. Coba Pandi di Papua, itu berdarah-darah itu. Di Jakarta aja mungkin tentang gereja. Kalau di Papua tuh bunuh-membunuh, tentara aja takut menghadapi siapa itu. Sampai orang tuh tentaranya yang pengkhianat, KKB, jual senjata, jual peluru, ya kan? KKB, Nah, KKB. ya kan? Nah, KKB. Indonesia aja. Jadi tentara yang memberontak, yang tanda tangan ketuanya tuh yang khianat tuh Pangdam itu kan. Korupsi dia kan. Hmm. Yang berapa? Coba suruh di Papua. Berapa minta gaji? 1 miliar kasih. Berapa pengawal? 100 orang kasih. Apa lagi? Lu tinggal di sana. Amankan itu Papua. Siap nggak? Jangan men teror Prabowo. Alasannya Jokowi. Orang tuh kan biasa main bola sodok. Salah satunya mantan Kopassus, orang Padang itu yang nggak suka dengan Prabowo kan. Itu kan main bola sodok tentang ijazah, tentang wakil presiden, tentang presiden Jokowi. Terus mereka terus sampai habis. Bohirnya kan ada juga, bukan tak ada bohir. Internasional juga sama. Makanya Amerika harus sebagai negara superpower, kalau perlu dia hajar kota Venezuela, Irak, ya kan, biar perang sama Irak sama Iran, sama Venezuela, Iran sama Venezuela. Ya di peta kopi aja, pakai ilmu Belanda. Kalau saya ilmu Belanda itu bagus, politik adu domba. Gimana Pak Teddy? Setuju? Kalau menurut saya, Prabowo ini maaf ya Pak Teddy ya, dia gamang linglung ini. Padahal dia mantan militer, dia kalah dari Jokowi dia. Ya kan, kalau kita era Jokowi periode pertama, berani mati tuh. Sipil lagi, mana ada dekilnya. Prabowo ini macam seperti kena hipnotis. Oh, susah ngelawan tentara ya kan. Kalau perlu panggil, kalian berontak berapa ratus orang. Mau kalian ke Papua sana, aku gaji 1 miliar. Aku kasih mes, tempat pengawal kalian 10 orang. Sniper. Pasukan berapa orang? 1 orang 100 orang. Oke.
berangkat ke Papua. Bisa amankan dalam tempo berapa lama? Sanggup kalian? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Baru hebat, ya kan? Jangan bacotnya doang. Kenapa mereka tuh nafsu? Dia tuh mau dapat jabatan komisaris, ya kan? Kalau dapat komisaris kan minimal Oto kan dapat 2 toh. Satu Maitua, satu Paitua. Maitua sekarang mau jalan-jalan DP saudara dari kampung datang. Mau ke mall naik taksi kan malu, ya toh. Begitu yo, itu ujung-ujungnya Oto. Kalau ada Oto, lain gaji lagi kan. Ada supir lagi 2 orang. Parkir gratis, bensin gratis, apa lagi, ya toh. Suruh itu. Kalau kita jadi Prabowo, kita bilang, kalian nggak usah banyak bacot lah. Makanya Indonesia ini, percaya nggak Pak? Sekarang ulama, profesor ini, profesor lagi. Sampai dia bilang, di Al-Quran itu tidak ada tersurat Allah. Hah? Jalan kaki antum sana kalau ke Oh, ya, Bang Teddy? Iya, kalau besok-besok. Apa ini, Bang Teddy? Shalom, shalom. Shalom. Ini Ya, Pak Teddy? Suara saya kedengaran nggak? jelas, Pak. Suaranya kedengaran nggak? Jelas. Dengar. Berisik nggak? Karena saya nyalain AC keras sekali nih. Oh, enggak, Pak. Enggak ya? Merdu. Iya, Stereo. Merdu. Oke, ini tadi jawab yang masalah Sukabumi. Tadi barusan saya lihat di YouTube si Dedi KDM itu kasih 100 juta tuh buat gereja Sukabumi itu, buat ganti rugi 100 juta. Kalau Dedi KDM kan memang dia lagi cari pengaruh para nasionalis kan, berharap dia bisa selamatkan Indonesia, tapi udah nggak bisa. Jadi kenapa kita sekarang udah saya nggak ngurusin yang kekerasan di Indonesia apa segala macam, mau ada gereja dibakar, mau gereja di apa, lawan gerejanya aja ketakutan kok, nggak berani ngomong. Jadi kita mau ngomong aja, mau apa yang gerejanya dia takut. Nah, kalau gerejanya berani ngelawan, kita jabanin. Kalau gerejanya aja nggak berani, itu satu itu, ya kan? Alasannya kan kita ajaran kasih, tapi caranya kamu ngajari orang takut. Nah, itu kayak saya dulu di framing, sehingga saya nggak berani bicara. Begitu saya sudah mengerti hak-hak saya dan apa yang menjadi destiny saya, berarti saya ngomong tuh ngoceh sekeras-kerasnya gitu. Nah, sekarang kalau masalah kasus gereja itu mau diapain udah nggak bisa, udah. Dan sama pemerintah kan didiamkan. Mengapa? Memang tujuannya itu rakyat lagi marah, butuh pelampiasan supaya apa saja mau dirusak, apa bunyi apa pokoknya supaya bisa ngerusak, Anda biarin aja. Sebab memang rakyat sedang marah. Kalau rakyatnya apa-apa dipendam nggak boleh marah, nanti marahnya lebih serem, meledak ya. Makanya dibiarin marah. Ngeri ya? Ya memang begitu. Jangan tanya bagaimana. Memang begitulah. Ini memang begitu hukumnya. Jadi pasti akan dibiarkan. Dan kita harus terima. Kita juga nggak berani kok. Kecuali kalau Anda berani ngelawan. Kan saya sudah bilang. Kalau kamu tidak bersuara, maka kamu tidak akan didengar. Kamu tidak akan didengar sama sekali. Dianggap nggak ada. Nanti kalau misalnya ada yang bersuara, lawang ini aja nggak bicara kok kamu yang rese. Orang yang di persekusi aja diem aja. Kok mereka tahu mereka salah katanya begitu kan? Kan mereka sadar mereka tidak punya izin lah itulah segala macam. Makanya mereka nggak berani ngelawan. Orang takut karena salah. Nah, jawabannya kan begitu kan. Itu kan motonya Indonesia. Berani karena benar, takut karena salah. Mengapa gereja takut? Ya karena kalian salah, nggak ada izinnya semua. Alasannya begitu. Kalian membangun rumah ibadah kristenisasi di tengah mayoritas. Gitu alasannya. Jadi ya karena kalian tidak melawan, saya mau teriak-teriak sampai mencret berak darah sampai saya tainya naga semua juga nggak bakal ada artinya, nggak akan ada dampaknya. Jadi harus apa? Ya harus kalian yang berani ngelawan. Saya hanya trigger, saya sudah memberikan trigger. Harus kalian sendiri orang yang di Indonesia yang berani ngomong. Bukan angkat senjata ya, tapi berani bicara. Maksudnya kan kalian nggak berani, takut ditangkap Pak. Nah, ketika takut ditangkap, saya ada di luar, saya ngoceh, kalian malah misu-misui saya. Ya, ketika kamu di dalam, kamu nggak berani ngomong. Ketika di luar ada yang berani ngomong, kalian katanya saya kasar. Jadi bingung kan? Nah, jadi sebenarnya kan intinya kan, lawang kalian aja nggak mau kok, kalian aja takut.
Jadi apa, orang Kristen juga playing victim, nggak beda sama Hamas itu. Kalian playing victim, kalian nggak berani tapi nyalain orang lain. Sami mawon sebetulnya. Sami mawon. Berani ngomong, resiko masuk penjara ya nggak apa-apa. Kalau memang berani ngomong masuk penjara, kalau nggak mau masuk penjara ya harus kayak saya. Lu pergi dulu, terus ngomong sekuatnya sepuasnya kan, sepuasnya sekuatnya, sekuat tenaga sepuas-puasnya. Ngoceh lah, sumpah serapah keluar semua, sekuat tenaga sepuas-puasnya, ya kan? Tapi kan kalian nggak berani, kalian cuma bisa ngocehin saya doang yang di Indonesia. Terus kita cuma ngeliat aja, cuma kelah keluh, kelah keluh, kelah keluh. Nah ya buat apa ya? Kita ngomong sekali, namanya kita ngasih tahu, ada yang nggak bener. Tapi kalau kita ngomong bolak-balik, itu namanya mengeluh. Kita ngomong sekali, kita kasih tahu nih ada yang nggak bener. Kamu suami istri kasih tahu, ngomong sekali. Tapi kalau kamu ngomong bolak-balik, namanya kamu mengeluh. Aduh, istri saya begini, istri saya begitu. Kalau ngomong sekali, namanya kita lagi ngasih, kamu salah loh, kamu harus begini. Kamu ngomong 2 kali, 3 kali, 1000 kali, namanya kamu mengeluh tuh namanya tuh. Ngomong sekali, 2 kali mengingatkan ada yang salah. Pastor, kalau nggak bisa berubah ya udah nggak apa-apa. Kan nggak bisa dirubah. Yusuf Roni, pastor meninggal. Iya nggak apa-apa. Bagus dong. Surga dong. Ya, puji Tuhan. Iya masuk surga dong. Iya kan? Amin. Iya, salah dia sendiri ninggalin di Islam. Kalau dia jadi Islam kan dapat bidadari, jerangkong. Tapi intinya gini Pandi, percuma ngomong tentang Sukabumi karena kalian yang di Indonesia sendiri takut untuk ngomong. PGI-nya aja mingkem lah, apaannya yang khawatir. PGI-nya aja mingkem. Boleh ini begitu ya, tapi kan itu semua MUI juga terlibat di dalamnya. Ya kan? Ya, jadi memang itu sama pemerintah dibiarkan. Kenapa Prabowo diam saja? Karena memang rakyat sedang marah. Kalau rakyat tidak disalurkan marahnya, wah itu bisa terjadi pembakaran gede-gedean tahun 98 itu. Jadi disalurkan pelan-pelan. Jadi penanggulangannya gimana dong? Seharusnya dikasih makan. Kenapa rakyat marah? Karena lapar. Lagi banyak pengangguran, mereka lagi stres, nggak punya kerjaan. Mereka marah. Mau marahnya sama siapa? Masa sama tetangga tiba-tiba dibacok begitu? Kan nggak lucu. Harus ada alasannya apa? Ya gereja, paling gampang. Kan dulu saya sudah bilang, ini kalau chaos, korbannya selalu Cina, selalu gereja. Ya kan? Kalau chaos. Tapi kalian diam aja. Ya udah, ya sudah nikmati saja. Kalau saya emang nggak mau diam aja. Di Indonesia, ya memang saya di Belanda. Cuma saya masih bisa bahasa Indonesia. Saya tetap ngoceh, bodo amat. Ya kan, kalau kamu nggak bisa ngoceh, ya itu deritamu. Kenapa kamu nggak bisa ngoceh kan? Kalau saya mah puas, itu terapi loh. Kamu bisa ngomong itu terapi loh. Kamu nggak bisa ngomong mingkem itu sakit hati, kena cancer kamu. Kalau saya mah, iya toh. Kalian cuma mendem jeruk di hati, merengkel, berarti obat keluar lah. Iya, kalau saya mah ngoceh-ngoceh, kundul peang, dasar cintomang lu. Bodoh amat ya kan. Nah, sehat saya hidupnya. Sehat saya, sehat walafiat. Makanya tambah gemuk, saya bingung ini. Goreng. Itu Pak Andi. Nah, jadi balik lagi tadi. Ya udah, itu opini saya, silakan lanjut. Ini ada Pak TJ nih. Ini kenalan sama Pak TJ nih. Halo Pak TJ, mana kelihatan gak nih? Aduh, Islam itu cocok dengan orang yang kerja di bawah tekanan. Kantor tuh Pak TJ tuh, kasih salam dulu. Kelihatan ya? Itu Pak TJ tuh ya. Nah, ini Pak TJ kita yang luar biasa, yang mendapat mujizat luar biasa. Ini kayak Pak Iman nih, die hard ini. Ulat bulu. Hilang suara, Pak Paul. Oh iya, terus. Kalau hilang, sambung terus, Pak. Jadi gini Pak Teddy, kalau kita lihat eskalasi nasional, regional, dan internasional,
Harusnya internasional tuh yang utama, sehingga baik negara-negara lokal, Amerika, Eropa, Australia, dan Asia, ya itu implikasinya pasti ada. Percaya. Kenapa? Israel ini kan soal politik, dibawa-bawa agama. Tapi di negara kita, Pak Teddy, sekarang luar biasa. Ketua PBNU sampai katakan, Al-Quran itu tidak ada mengatakan Allah. Allah itu mana ada di Alkitab, di Al-Quran. Iya, sampai itu statementnya, minggu-minggu ini. Iya. Wah, kan luar biasa itu kan. Iya. Artinya kan mereka tuh secara nggak sadar, di antara mereka udah perang-perangan ini. Biarin aja kan. Makanya biarin gereja juga. Itu kan implikasi daripada pengrusakan gereja. Kita nggak perlu mengeluh. Benar itu Pak Paul katakan. Ngapain kita mengeluh? Udah dari zaman Bahola sampai sekarang terjadi kan. Ya kita ya di samping. Memang bukan kita mau ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Ya salah mereka sendiri. Parkir sembarangan, ya kan? Marah lah orang itu. Hari Minggu macet, rumah tetangga terganggu, ya kan? Pendetanya juga nggak mau diakonia. Ya benci lah orang, pendetanya hidup hedon, ya kan? Apa nggak benci? Dulu pendetanya di kampung-kampung miskin jalan kaki, sekarang udah punya motor, punya mobil, jas baru tiap hari. Ya kesal lah jemaatnya, apa masyarakat. Orang itu kan, otak orang itu kan prinsipnya ketemu orang Yahudi, Kristen, jepit, pojokkan, jepit. Kalau perlu dicekek mati, ya kan? Ya biasa itu. Udah memang perintahnya dari komandan mereka kan. Bunuh, ya kan? Binasakan, ya kan? Kenapa kita pikirkan? Ya itulah perlu kita. Makin lama kita makin dewasa, sehingga kita tidak emosional, menganggap sesuatu yang wajar. Bukan kita takut atau bodoh. Benar itu Pastor katakan kan. Salah satunya memang ya itulah diakonnya, ya berbuat yang baik. Saya sebagai orang Cina, maaf Pak Teddy, kalau saya di kantor DPR itu selalu orang bilang Pak Haji, Pak Haji, karena saya orang Aceh. Saya kan ketemu orang Aceh kan bahasa Aceh. Oh Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Orang tuh panggil kita Pak Haji kan. Ya menyesuaikan diri, ya kan benar itu. Mungkin Pak Andi ini kurang gaul sama area-area Surabaya. Saya bukan bela-bela. Tanya Pak Putih. Orang Cina di Aceh itu paling aman itu. Tanya Pak Putih. Tanya Pak Putih, orang Cina gimana di Aceh? Tanya Pak Putih. Pak Putih ada kan? Nggak ada Pak Putih. Orang Cina di Aceh udah dikebiri. Lu minum bir aja kagak boleh di Aceh. Tapi kopi pancung. Mana Pak Putih? Nggak hadir dia. Pak Putih. Pak Putih mana? Prostitusi di Aceh nggak ada, tapi bini bisa 6. Gimana sih lu? Iya, itu kan bagus kan. Bagus toh. Benar kan Pak Teddy? Jadi gini aja si Ulat Bulu. Jadi ya udah, kita udah angkat tangan aja deh sama Indonesia. Yang saya bilang tadi udah damage good, jadi udah barang rusak. Cuma deh diomongin. Pak Andi, dengar pikir benar juga ya, ngapain gua jengkel-jengkel ya kan? Udah barang udah rusak, lu mau ngapain lagi? Setahun Pak Andi, dibuang. Itu statistik MUI, 7 juta loh menyeberang ke Kristen. 7 juta. Dari itu badan riset dari MUI bahwa orang Islam masuk Kristen. Percaya nggak? Itu data dari mereka. Ya kan, itu dari MUI, belum yang lain-lain, orang yang lain. Kita kan bersyukur itu Pak Andi. Ya banyak yang sadar kan, banyak yang sadar kan. Masa bini gua suruh ngasih nenen ke orang laki lain, gimana sih? Ajaran mereka kan, ya kan. Makanya orang udah mulai melek matanya. Masa gua suruh minum kencing onta, yang bener aja kan gitu. Iya. Bukan itu aja, sampai ada perintah itu ketemu orang Kristen Yahudi, pepet, jepit, pojokkan, langsung persempit jalan mereka. Ucapkan asyhadu alla Muhammad la Rasulullah. 2 kali semasa. Orang tahu.
Jadi kita yang penting baik-baik aja. Bukan kita penjilat ya. Penjilat mereka. Ngapain kita jilat dia tuh kan? Ngapain kita takut? Kita ngapain perlu takut ya kan? Dia satu lawan satu kita hajar ya kan? Kalau keroyokan ya lari. Itu aja. Benar Ya, nggak? Jadi ngapain makanya kita jidat makanya kita aku kan kasih. bilang, paling dikit di rumah ada samurai lah kita. Kita tunggu aja begitu mereka lewat pintu pintu rumah Pak kita, udah di Andi, dalam rumah Pak kita Andi, hajar tuh. Ya kan gitu. tahun ini Pak Andi, kalau terjadi kerusuhan, orang Tionghoa di Jakarta tuh semua ada bom molotov, AK, tinggal diledakan. Kalau kejadian 98 terjadi, orang siap-siap tuh AK, bom molotov, ada itu orang Tionghoa tuh. Nah, itu kan yang Cina menengah ke bawah, tapi yang kaya-kaya mah tinggal cabut, nggak peduli Iya, ya kan. iyalah, Iya, nggak perlu takut. menurut Surabaya juga apa Sami duit Mangun. duit juga nggak di Indonesia lagi, duit mereka kan tinggal tinggal Iya, bad, tinggal badan sama baju cabut udah beres. Tapi yang tapi Surabaya, yang konyol itu kan yang menengah ke bawah, yang nggak ada duit buat cabut punya. Surabaya Sami Mangun, Pak Andi, sama. Sama Ya, juga. Nah, Surabaya minggu lalu kan ada berita eh, orang apa itu lagi sibuk bikin paspor sampai membludak sampai iya. kantornya bingung ngelayanin orang segitu banyak. Jadi orang-orang ini bukan banyak sadar mungkin ya itu hashtag yang itu kabur aja dulu atau something I don't know. Ya kan? Semua pada rame-rame bikin paspor. Ya itu betul, Apaan? pinter. Men- Hah? Menteri Tenaga Kerjanya bilang, cari kerjaan 9 juta. Dibilang si Gibran, cari kerja dapat 9 juta. Katanya kerja di luar negeri. Menteri Tenaga Kerja yang bilang, berangkatnya ke luar negeri. Ini Udah 9 juta hopeless. sebulan. Lu di luar negeri 9 Setahun. juta mungkin sehari. Bukan Ya kan? tenaga kerjanya. Menciptakan tenaga kerja. Wakil Presiden Gibran bilang begitu. Tapi Menteri Tenaga Kerja bilang apa? Cari kerja di luar negeri aja katanya. Itu Nah kan iya, bagus. iya. Lu dapat dapat 5 juta, 10 juta di luar negeri cuma sehari dapat segitu loh. Iya, maksudnya Hanya. jumlah tenaga kerja 9 juta, ya Oh, kan? Yes, ya kan. Itu. Tenang aja Pak Andi, Indonesia paling makmur sekarang. ya deh. Pak Soalnya Prabowo. darah gua udah mulai naik nih. Gua pikir Jangan. ngapain ini? Ini si Paul Dere ini mau masuk. Paul Dere mana Paul Ah, Dere?